Hai, kembali lagi bersama kami di One Clip Movie. Kali ini kita akan membahas tentang film Avenger Endgame yang melanjutkan kisah setelah kejadian di Avenger Infinity War pada tahun 2018, di mana Thanos berhasil melenyapkan setengah populasi alam semesta dengan jentikan jarinya. Para Avengers yang tersisa termasuk Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, dan Hawkeye berusaha untuk membalikan kerusakan yang telah terjadi. Mereka bekerja sama dengan sekutu baru seperti Captain Marvel dan Ant-Man untuk mengumpulkan kembali Infinity Stones dari masa lalu dan mengalahkan Thanos sekali lagi. Film Avenger Endgame menjadi film superhero terlaris sepanjang masa dengan total pendapatan hampir senilai 2.798 miliar dolar di seluruh dunia. Adegan di mana Tony Stark menggunakan Infinity Gauntlet dan menggunakan Snap adalah salah satu adegan yang paling ikonik dan emosional dalam film ini. Film ini merupakan penutup dari saga The Original Six. Oke, daripada berlama-lama, mari kita simak alur cerita dari film Avenger Endgame. Check it out! Sebelum kamu menonton video, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia perfilman. Setelah kekalahan telak dari Thanos, peristiwa pemusnahan atau The Snap menyebabkan setengah dari seluruh kehidupan di alam semesta menghilang, termasuk sebagian anggota Avengers. Tony Stark dan Nebula terdampar di luar angkasa, berusaha memperbaiki pesawat mereka yang rusak parah setelah pertempuran dengan Thanos. Saat harapan mulai sirna, Carol Danvers atau Captain Marvel tiba, membawa pulang mereka kembali ke planet bumi. Para pahlawan yang tersisa berkumpul dan membahas solusi untuk memperbaiki bencana ini meskipun diiringi dengan perdebatan. Rocket Raccoon kemudian menjelaskan bahwa terdeteksi ledakan energi di suatu planet yang serupa dengan peristiwa The Snap di bumi. Nebula membenarkan dugaan tersebut dan para Avenger sepakat berangkat menuju ke sana. Setibanya di planet hunian Thanos, Captain Marvel turun terlebih dahulu untuk mengintai. Mengetahui sang Mad Titan hanya seorang diri tanpa anak buah dan kapal tempurnya, tim Avenger bergegas menyerbu Thanos dan tanpa babi bu, crot! Thor memotong tangan kiri Thanos. Rocket bergegas memeriksa Infinity Gauntlet yang ternyata sudah kosong. Para Avenger menginterogasi Thanos, namun semua sudah terlambat. Ternyata Thanos telah menggunakan semua Infinity Stone dan menghancurkannya. Semua pahlawan kaget, tak percaya dengan ucapannya. Namun Nebula bersaksi bahwa ayahnya bukan seorang pembohong. Dan belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Thor memenggal kepala raksasa ungu itu hingga turu selamanya, melampiaskan amarahnya saat gagal membunuh Thanos di perang sebelumnya. Para Avenger kembali merasakan pahitnya kegagalan. 5 tahun berlalu sejak kejadian tersebut. Para Avenger mencoba melanjutkan hidup mereka, namun kesedihan terus menghantui mereka. Scott Lang atau Ant-Man secara tak sengaja keluar dari Quantum Realm dan menyadari bahwa hanya beberapa jam yang berlalu untuknya, meskipun dunia sudah berjalan selama 5 tahun. Mengetahui keadaan tidak baik-baik saja dan melihat namanya terdapat pada daftar orang menghilang, ia bergegas berangkat ke markas Avenger. Di sana, Scott bertemu dengan Natasha dan Steve yang merupakan hero dari Black Widow dan Captain America. Dia kemudian mengusulkan ide perjalanan waktu kepada Avenger, bahwa dengan menggunakan Quantum Realm, mereka bisa kembali ke masa lalu dan mengumpulkan Infinity Stones sebelum Thanos menghancurkannya. Dengan gagasan perjalanan waktu di benak mereka, Avenger mulai mengumpulkan tim mereka kembali. Tony Stark yang telah menetap dan memiliki keluarga
pada awalnya menolak karena tak ingin mengambil resiko yang bisa membahayakan kehidupan damainya saat ini. Tak berputus asa, Avenger mendatangi Hulk atau Bruce Banner yang sekarang menyatu dengan alter egonya, menjadi Hulk yang cerdas. Uji coba pun dimulai. Scott menjadi kelinci percobaan yang berujung gagal dan menyebabkan dirinya berubah menjadi anak remaja, kakek tua, dan bayi. Untungnya, Scott berhasil kembali ke wujud aslinya. Proyek Time Heist mengalami jalan buntu dan ditunda untuk sementara. Beralih ke rumah Tony. Tampaknya ia sedang sibuk mengerjakan suatu proyek penting. Dan ternyata selama ini ia juga berupaya mengembangkan alat perjalanan waktu karena penasaran dengan ucapan rekan-rekannya di pagi sebelumnya. Tony mencoba mengikuti saran dari Scott Lang. Ia mulai menganalisa ulang algoritmanya. Dan bingo! Secara mengejutkan ia berhasil menyempurnakan alat GPS ruang dan waktu. Keesokan harinya, Tony tiba di markas Avenger dengan membawa alat GPS ruang dan waktu. Ia juga mengembalikan perisai milik Kapten Amerika sebagai cindramata tanda perdamaian mereka setelah bertahun-tahun sebelumnya berselisih paham. Proyek Time Heist dimulai kembali dan Avenger mulai mengumpulkan anggota tim lainnya. Rocket dan Dr. Hulk pergi ke Asgard baru, menjemput Thor yang sekarang menjadi om-om gendut nolep yang doyan mabuk. Tinggal di desa kecil bersama Valkyrie dan Korg. Natasha bertugas menjemput Clint Barton yang saat ini berkeliling dunia membantai organisasi kejahatan sebagai seseorang vigilante dengan julukan Ronin. Akhirnya semua Avenger telah berkumpul dan mulai bergotong royong membangun alat portal Time Heist. Scott yang grogi secara tak sengaja mengacaukan uji coba pertamanya. Kemudian Clint mengajukan diri untuk melakukan uji coba kedua. Dan dalam perjalanan waktunya, ia berhasil membawa benda dari masa lalu. Hal ini mengkonfirmasi bahwa upaya untuk mengumpulkan Infinity Stone dari masa lalu bisa diwujudkan. Avenger kemudian mulai berdiskusi membahas informasi yang berkaitan dengan Infinity Stones. Masing-masing anggota mulai menceritakan pengalaman dan pengetahuan mereka soal Infinity Stone itu. Avenger terbagi menjadi 3 tim dan 1 kesempatan untuk melakukan perjalanan ke berbagai titik waktu dalam sejarah Marvel Cinematic Universe atau MCU, di mana batu Infinity berada. 3 tim ini kembali ke momen-momen penting seperti Battle of New York di Avenger 2012. Peristiwa di Thor The Dark World tahun 2013 dan The Guardians of the Galaxy tahun 2014. Tim New York yang beranggotakan Steve, Tony, Bruce, dan Scott mulai membagi tugas di mana Hulk bergerak menuju ke lokasi Time Stone berada. Kapten Amerika bertugas untuk mengamankan scepter milik Loki yang berisikan Mind Stone. Lalu Iron Man dan Ant-Man bertugas untuk merebut Tesseract atau Space Stone. Hulk tiba di Sanctum Sanctorum New York, berusaha mencari Doctor Strange. Namun ia dihadang oleh The Ancient One, sang Supreme Sorcerer di masa itu. Hulk mengetahui Time Stone berada di Eye of Agamotto, milik The Ancient One. Dan dengan pedenya, Bruce mencoba merebutnya. Namun sang raksasa hijau dengan mudahnya ditaklukkan dalam sekali serang. The Ancient One mengeluarkan jiwa Bruce dari tubuh Hulk. Setelah beradu argumen panjang lebar, Bruce Banner berusaha meyakinkan Ancient One bahwa Doctor Strange secara sukarela menyerahkan Time Stone kepada Thanos. Ancient One terdiam sesaat, berusaha memahami keputusan yang diambil Doctor Strange. Akhirnya Ancient One lalu meminjamkan Time Stone kepada Bruce dan mempercayakan nasib dunia pada para Avenger. Kembali ke lokasi Menara Avenger, Kapten Amerika mulai melancarkan aksi dengan mengelabui tim Striker yang sejatinya adalah antek-antek Hydra. Dengan membisikkan kata Hydra. Sontak para kroco ini terkejut dan menyerahkan scepter Loki dengan sukarela. Dalam perjalanan kembali ke titik kumpul yang disepakati,
Kapten Amerika berpapasan dengan Kapten Amerika tahun 2012 dan duel pun tak terelakkan. Pertarungan antara dua prajurit super ini berlangsung sengit. Saat dalam keadaan terdesak, Kapten Amerika dari masa depan menyebutkan nama Bucky yang masih hidup. Sontak hal ini membuat Steve tahun 2012 tertegun sesaat dan dengan cepat menancapkan Scepter Loki. Ia pun turu sementara. Scene berpindah ke Asgard tahun 2013, di mana Thor dan Rocket pergi untuk mendapatkan Reality Stone. Pada momen kali ini, Thor kehilangan kepercayaan dirinya dan merasa tak bisa menjalankan misi kali ini. Rocket lalu menyadarkan rekannya dengan tamparan kasih sayang. Saat akan menuju kamar Jane, Thor teralihkan dengan sosok ibunya dan meninggalkan Rocket sendirian mengekstrak ether dari tubuh Jane. Dikejutkan dengan kehadiran ibunya secara tiba-tiba, Thor berusaha mengelak, namun ia tak dapat menipu ibunya yang merupakan seorang keturunan penyihir. Thor mulai menceritakan kejadian sebenarnya tentang pengalaman pahit dan kehilangannya kepada sang ibu. Rocket tiba dengan membawa ether, dan setelah berpamitan dengan sang ibu, Thor tak lupa meminjamkan palu Mjolnir miliknya di masa itu. Lanjut ke lokasi batu Tesseract berada. Ant-Man masuk ke celah di reaktor Ark milik Tony 2012, membuat konsleting dan mengakibatkan Tony mengalami serangan jantung ringan. Dalam momen panik tersebut, Ant-Man menendang koper ke arah Tony masa depan, yang menyamar sebagai satgas khusus dan dengan cepat kabur ke arah tangga darurat. Namun apesnya, Hulk yang marah menghantam pintu yang membuat Tony terpental dan menjatuhkan Tesseract tepat di depan Loki. Loki lalu kabur menggunakan batu itu. Misi duo Tony dan Scott berakhir gagal. Steve dan Tony berdiskusi tentang cara untuk memperoleh Tesseract dan Pym partikel yang lain untuk kembali pulang. Mereka sepakat untuk melakukan time heist ke markas S.H.I.E.L.D. pada tahun 1970. Mereka berdua membagi tugas, di mana Steve mencari Pym partikel dan Tony mencari keberadaan Tesseract. Reuni singkat terjadi saat Steve berada di ruangan Hank Pym. Ia sempat melihat sosok Peggy Carter, kekasihnya di masa lalu. Steve berusaha tetap fokus dan berhasil memperoleh Pym partikel. Beralih ke lokasi Tony, tak butuh waktu lama, ia berhasil mendapatkan Tesseract. Namun ketika hendak keluar, ia berpapasan dengan Howard Stark, ayahnya di masa lalu. Dalam momen singkat itu, Tony menyampaikan kalimat yang tak pernah sempat ia ucapkan pada ayahnya. Scene berpindah ke planet Morok tahun 2014, lokasi keberadaan Power Stone. Di sini, tim Rhodey dan Nebula bertugas mengambil Power Stone, sedangkan tim Clint dan Ned melanjutkan perjalanan menuju ke Vormir, tempat bersemayamnya Soul Stone. Mereka pun berpisah dan mulai melaksanakan misinya. Nampak Peter Quill yang sedang bernyanyi dan menari hendak menuju ke lokasi Power Stone. Rhodey menyergap dan dengan sekali hantam, sang Star-Lord terjatuh pingsan. Dengan berbekal alat pencuri milik Quill, Nebula berhasil membuka gerbang dan lanjut masuk ke dalam Quill. Dengan menggunakan cara paksa, Power Stone berhasil didapatkan. Setelah menyerahkannya pada Rhodey, ketika hendak balik ke masa depan, Nebula tercekat dan mengalami kegagalan sistem. Ia pun tertinggal seorang diri di sana. Rupanya, Nebula terhubung dengan dirinya di masa lalu yang masih jahat dan loyal dengan Thanos. Thanos yang curiga langsung memeriksa program tubuh Nebula dan ditemukan data lain yang tercatat hingga 9 tahun ke depan. Dalam penyelaman data itu, Thanos menyaksikan dirinya berhasil menyatukan ke-6 Infinity Stone. Dan tampak para Avenger yang berusaha menggagalkan rencananya yang telah berhasil. Tak menunggu lama, kapal perang Thanos tiba di planet Morok dan menangkap Nebula masa depan. Berpindah ke planet Vormir, di mana Natasha Romanoff atau Black Widow dan Clint Barton atau Hawkeye tiba di jurang pengorbanan.
Mereka disambut oleh Red Skull yang menjelaskan syarat untuk memperoleh Soul Stone. Untuk mendapatkan batu jiwa, maka diperlukan pengorbanan dari jiwa yang lain. Seakan tak percaya dengan ucapan Red Skull, mereka mulai berdiskusi dan teringat akan Gamora yang tak terlihat lagi sejak diculik Thanos saat menuju Vormir. Mereka pun menyadari akan kebenaran syarat dari Red Skull. Kedua sahabat ini tentu tak akan tega melihat rekannya harus menjadi tumbal, sehingga mereka berdua malah berebut untuk terjun ke dasar jurang. Duel menegangkan terjadi di antara dua agen elit SHIELD ini. Dan saat Clint terjun bebas ke jurang, Nat dengan sigap menerjang Clint dan berhasil memasang tali pengaman. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Nat melepaskan genggaman tangan Clint, dan ia pun terjatuh dan gugur di dasar jurang. Clint tersadar dan menangisi kematian Nat. Soul Stone secara ajaib muncul dalam genggamannya. Pada akhirnya, misi pencarian Infinity Stone berhasil. Semua Avenger kembali ke masa depan, termasuk Nebula jahat yang menyamar, membawa bahaya besar bersamanya. Setelah mengumpulkan semua batu, Tony, Bruce, dan Rocket lanjut memasang Infinity Stone kepada gauntlet baru ciptaan Stark. Thor mengajukan diri untuk mengambil tanggung jawab melakukan snap. Namun anggota yang lain menahannya dikarenakan kondisi mental Thor yang tidak stabil dan dikhawatirkan membawa bencana yang lain. Bruce Banner terpilih untuk menggunakan Infinity Gauntlet untuk membalikan The Snap, membawa kembali semua yang hilang. Namun di sisi lain, Nebula jahat mengaktifkan mesin Time Haze yang mendatangkan Thanos dan pasukannya dari masa lalu menuju masa depan dan memulai serangan besar-besaran terhadap Avengers. Markas di Avenger porak-poranda dan para pahlawan kita terdesak di bawah reruntuhan bangunan. Thanos turun dari pesawatnya sendirian dan memerintahkan Nebula mengambil Infinity Gauntlet. Iron Man menyadarkan Kapten Amerika yang sedang turu. Dan pada akhirnya, tiga hero luar biasa dengan julukan The Big Three ini melangkah maju ke arah lokasi Thanos yang duduk menunggu. Thanos menyadari bahwa rencana genosidanya berakhir tidak sesuai harapan. Ia berubah haluan dengan rencana baru, yaitu memusnahkan keseluruhan makhluk hidup dan menciptakan kehidupan baru yang tak memiliki dendam masa lalu. Tentunya hal tersebut ditentang oleh para Avenger. Iron Man, Captain America, dan Thor bersama-sama mengeroyok Thanos. Serangan bertubi-tubi dilontarkan ke arah Thanos. Namun sang penakluk ribuan planet mampu mengatasi para pahlawan. Serangan telak dari Thor berhasil dihindari dengan menggunakan Iron Man sebagai tameng, sehingga membuatnya turu sementara. Thor yang gembul nampak kesulitan menghadapi Thanos dalam kondisi prima. Thanos merebut kapak milik Thor dan hendak membelah dadanya. Dalam situasi genting itu, Mjolnir menghantam keras ke arah Thanos, menyingkap sosok Kapten Amerika yang ternyata mampu menggunakan palu sang dewa petir. Dengan peningkatan kekuatan yang signifikan, Kapten mampu melayangkan combo mematikan yang membuat Thanos sempat tak berdaya. Namun Thanos yang murka beralih ke mode Berserk dan dengan ganas mengayunkan pedang besarnya, menyudutkan Kapten hingga terluka parah dan bahkan menghancurkan perisainya. Saat harapan seolah sirna, Kapten bangkit kembali, bersiap menghadapi Thanos beserta ribuan pasukan elitnya. Seolah menjawab harapan Steve, ratusan lingkaran portal sihir muncul dari segala penjuru, menghadirkan semua pahlawan MCU yang hilang akibat The Snap. Pertempuran epik abad ini yang menjadi pertempuran terakhir antara The Avenger dan Thanos.
Aksi untuk mengamankan Gauntlet menjadi misi yang paling penting untuk saat ini. Satu demi satu hero bergantian untuk membawa Gauntlet tersebut agar tak direbut Thanos. Di tengah-tengah kekacauan, satu-satunya yang dapat menangani Thanos seorang diri adalah Scarlet Witch. Ia mendominasi duel 1 lawan 1 dengan Thanos menggunakan Chaos Magic. Tetapi Thanos segera memerintahkan kapal induk untuk melancarkan serangan misil yang menghujani area tempur secara membabi buta. Dalam kekacauan itu, Thanos berhasil kabur dari Scarlet Witch. Keadaan semakin kacau saat misil ditembakkan bertubi-tubi tanpa henti. Tak lama kemudian, dari luar angkasa, Kapten Marvel datang dan menghancurkan pesawat Thanos dan menghentikan tembakannya. Thanos hanya bisa diam melihat pesawatnya hancur. Kali ini, Kapten Marvel mengambil Gauntlet dari Spider-Man yang sudah lemas. Dengan bantuan skuad pahlawan wanita, mereka segera melesat dengan cepat menuju mobil van mesin waktu untuk mengembalikan Infinity Stone ke garis waktu yang sebenarnya. Saat hampir sampai ke dalam van, Thanos melemparkan pedangnya dan membuat gelombang kejut yang kuat dan menghempaskan segalanya, termasuk Kapten Marvel yang terhempas dan menjatuhkan Gauntlet tersebut. Saat Thanos hampir berhasil mendapatkan kembali Infinity Gauntlet dan sempat akan menjentikan jarinya, ia dihadang Kapten Marvel. Namun usaha itu tak berhasil dan Thanos menghantam Kapten Marvel dengan Power Stone hingga terbang menuju tak terbatas. Dr. Strange menatap ke arah Tony, mengisyaratkan bahwa inilah saat momen krusial penentu kemenangan. Tony Stark menerjang Thanos dan berusaha merebut Gauntlet, tetapi dengan mudahnya dihempaskan oleh Thanos. Saat akan menjentikan jari dan mengucap jargon andalannya, I am inevitable. Yang terjadi hanyalah jentikan angin belaka. Ternyata dalam upayanya merebut Gauntlet, Tony berhasil merebut semua Infinity Stone. Dan setelah mengucapkan kalimat pamungkasnya, Iron Man. Tony segera menjentikan jari dan boom! Secara berangsur pasukan Thanos musnah, melebur menjadi debu, menyisahkan sang Mad Titan yang duduk termenung sembari menunggu giliran menghilang. Setelah kemenangan melawan Thanos, efek radiasi gamma dari penggunaan batu-batu itu menyebabkan Tony terluka parah dan berada dalam kondisi kritis. Pepper tiba dan meminta suaminya yang sekarat itu untuk beristirahat dengan tenang. Sang Iron Man lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kemenangan melawan Thanos, dunia mulai pulih dan keadaan menjadi normal kembali. Para Avenger yang selamat berduka atas kehilangan Tony Stark, yang dianggap sebagai pahlawan terbesar. Upacara pemakaman untuk Tony menjadi momen emosional bagi seluruh karakter utama MCU. Thor menunjuk Valkyrie sebagai raja baru Asgard dan memilih berpetualang bersama dengan Asgardian of the Galaxy. Steve Rogers menuntaskan misi untuk mengembalikan Infinity Stones ke tempat asalnya. Tetapi setelah misinya selesai, Steve memilih untuk tetap tinggal di masa lalu dan menjalani kehidupan bahagia bersama Peggy Carter. Steve yang telah menua mewariskan perisainya kepada Sam Wilson, sang hero Falcon, mengisyaratkan bahwa era Kapten Amerika yang baru telah dimulai. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton channel One Clip Movie. Semoga Anda menikmati ulasan kami tentang film, drama, dan animasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami dapat berkembang dalam membuat konten-konten yang menarik selanjutnya.
Sit down, chill, and enjoy your movies.